Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Khairiyah dengan NIM 2349201007 dari Prodi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Hari ini kita akan belajar bareng mengenai salah satu materi menarik di fisika, yaitu kemagnetan. Yuk kita mulai. Sebelum kita membahas lebih dalam, yuk kita mulai dulu dengan memahami apa itu magnet, bagaimana sifatnya, dan bagaimana jenis-jenisnya. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang terbuat dari bahan tertentu. Sedangkan magnetik adalah sifat benda yang dapat menarik benda magnetik. Jadi, magnet dan magnetik adalah dua hal yang berbeda. Magnet adalah bentuk fisiknya, sedangkan magnetik adalah sifatnya. Kemudian, sifat magnet. Magnet mempunyai sifat-sifat khusus. Yang pertama, magnet dapat menarik benda tertentu. Jadi, tidak semua benda itu dapat ditarik oleh magnet. Yang bisa ditarik oleh magnet itu seperti baja, besi, dan nikel. Yang kedua, magnet memiliki gaya magnet. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya disimbolkan dengan huruf N atau yang biasanya diwarnai dengan warna merah, dan kutub selatan itu biasanya disimbolkan dengan huruf S atau yang berwarna biru. Kemudian sifat yang keempat, yaitu kutub magnet mempunyai sifat khusus. Contohnya, apabila kita menyandingkan kutub utara dan kutub selatan, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Apabila kita menyandingkan magnet dengan dua kutub yang sama, contohnya kutub selatan dengan kutub selatan atau kutub utara dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Yang kelima, sifat magnet dapat hilang. Bagaimana cara menghilangkan sifat magnet itu? Ada tiga caranya. Yang pertama dipukul-pukul, yang kedua dipanaskan, yang ketiga dialiri arus bolak-balik. Kemudian lanjut ke medan gaya magnet. Medan gaya magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya tarik magnetnya. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Yang pertama itu medan gaya magnet apabila kita mendekatkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, itu terlihat medan magnetnya itu akan membuat kedua magnetnya itu saling tarik-menarik. Sedangkan yang kedua itu apabila kita mendekatkan dua magnet yang sama kutubnya, selatan dengan selatan atau utara dengan utara, itu akan saling tolak-menolak. Pola garisnya seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Lanjut ke jenis magnet. Jenis magnet ada dua. Yang pertama adalah magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami di alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alam bisa berupa batu-batuan atau benda lain. Nah, magnet alami ini sangat sulit ditemukan karena terbuat dari alam langsung. Yang biasa kita temukan itu adalah jenis magnet yang kedua, yaitu magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia menggunakan bahan seperti besi, baja, atau campuran logam lainnya. Bentuk-bentuk magnet. Jadi magnet itu mempunyai berbagai macam bentuk, tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, di sini ada beberapa yang saya cantumkan dalam video ini. Yang pertama itu magnet keping, terus magnet batang, ada magnet magnet cincin, magnet silinder, dan magnet jarum. Seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman. Bahan magnet. Nah, bahan magnet itu ada dua nih. Yang pertama ada bahan magnetik atau yang biasa disebut dengan ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya itu besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan bahan yang kedua itu disebut dengan bahan non-magnetik, yaitu terdiri dari paramagnetik atau ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan diamagnetik. Nah, diamagnetik ini menolak magnet, contohnya emas, seng, dan merkuri. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat magnet? Nah, membuat magnet itu ada tiga cara. Yang pertama itu digosok-gosok. Contohnya, kalau kita menggosokkan magnet permanen di besi, maka besi itu akan menjadi magnet sementara yang bisa menarik benda.
Lalu yang kedua itu adalah dengan cara induksi. Contohnya itu apabila kita menempelkan magnet ke sebuah paku, nah maka paku tersebut akan bisa menarik paku-paku yang lainnya. Jadi paku-pakunya itu akan beruntun. Lalu yang ketiga itu adalah elektromagnetik. Elektromagnetik itu adalah mengalirkan arus listrik melalui kawat yang dililitkan pada batang besi. Dengan cara tersebut akan menghasilkan medan magnet. Tapi magnet tersebut bersifat sementara karena apabila aliran listriknya terputus, maka magnet tersebut akan hilang sifatnya. Berikut adalah beberapa contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kompas, yang kedua pemindai MRI, yang ketiga motor listrik, yang keempat komputer, yang kelima oven microwave, yang keenam mobil, yang ketujuh lemari es atau kulkas, yang kedelapan itu kipas angin. Lanjut ke materi hukum Ørsted. Hukum Ørsted adalah prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan hubungan antara listrik dan medan magnet. Hukum Ørsted ini ditemukan oleh fisikawan Denmark Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet pada kawat berarus. Di sini Ørsted melakukan percobaan yang sederhana, yaitu ia menghubungkan kawat dengan sumber arus listrik dan mendekatkan jarum kompas ke kawat tersebut. Nah, ternyata hasilnya itu kompas menyimpang dari posisi semula ketika arus mengaliri melalui kawat. Hal ini menunjukkan bahwa ada medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, ini ada ilustrasi medan magnet pada kawat berarus. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus dapat digambarkan menjadi garis-garis yang melingkari kawat. Arah medan magnet dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ini contohnya. Jadi, ibu jari ini menunjukkan arah arus konvensional dari positif ke negatif, sedangkan jari-jari lainnya yang melingkari kawat dan menunjukkan arah medan magnet. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Henrik Anton Lorentz pada 1853 sampai 1928. Dia adalah ilmuwan asal Belanda yang sangat berkontribusi dalam bidang fisika. Gaya Lorentz sendiri adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar yang berada dalam medan magnet. Nah, menentukan arah gaya Lorentz dapat melalui kaidah tangan. Yang pertama itu kaidah tangan kanan yang menggunakan 3 jari. Nah, dalam kaidah tangan kanan gaya Lorentz yang pertama ini, ibu jari itu adalah arah arus listriknya. Jari telunjuk itu adalah arah medan magnetnya dan jari tengahnya adalah gaya Lorentz-nya. Untuk kaidah tangan yang kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka. Di sini ibu jari sebagai arah arus listriknya dan keempat jari lainnya itu adalah arah gaya medan magnetnya. Sedangkan telapak tangan adalah arah gaya Lorentz-nya. Untuk materi yang terakhir itu adalah aturan tangan Lorentz. Di aturan tangan Lorentz ini kita menggunakan kedua tangan. Untuk tangan kanan ini adalah yang muatannya positif dan tangan kiri untuk yang muatannya negatif. Jadi di aturan tangan Lorentz ini telapak tangan adalah untuk arah medan magnet, ibu jari adalah untuk arah gaya magnet, dan empat jari lainnya ini adalah untuk arah kecepatan muatan. Dari materi-materi yang telah kita bahas tadi, ini ada beberapa rumus dan contoh soal yang bisa teman-teman coba kerjakan dan coba pahami. Mungkin agak terlalu cepat durasi untuk rumus dan juga contoh soalnya, jadi teman-teman bisa pause saja videonya. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai kemagnetan, mulai dari sifat dasar, hukum Ørsted, medan magnet, hingga gaya Lorentz. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami materi ini dengan lebih mudah. Sampai jumpa, tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.